Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Permatasari, NIM 20233065 dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 Manajemen Retribusi Daerah. Soal pertama yaitu penerima retribusi di Kota Melintang 2013 sampai 2016 ada di dalam tabel berikut. Yang ditanyakan, tentukan estimasi retribusi objek wisata tahun 2017 dengan metode yang pertama metode SMA, yang kedua exponential smoothing dengan dumping faktor 0,7, yang ketiga transformasi moving average, yang keempat metode kuadrat terkecil. Apabila diketahui realisasi retribusi objek wisata tahun 2017 adalah 166 juta, maka estimasi manakah yang mendekati keakuratan? Jawabannya, yang pada tahun 2013 pendapatan 152 juta, 2014 150 juta, 2015 160 juta, 2016 165 juta, dengan jumlah 627 juta, rata-rata 156 750.000, estimasi 2017 156 juta 750.000. Jadi, iuran menggunakan data tahun 2013 sampai 2016, retribusi 2017 adalah 156 juta 750.000. Yang kedua yaitu exponential smoothing dengan dumping faktorial 0,7. Dengan Langla 2015 0,3 dikali 150 juta ditambah 0,7 dikali 154 juta, estimasinya 151.400.000. 2016 pendapatan 165 juta, Langla 0,3 dikali 160 juta ditambah 0,7 dikali 151.400.000, estimasi 153.580. 2017 Langla 0,3 dikali 165 juta ditambah 0,7 dikali 15.950.000 dapat estimasi 157.286.000. Pada tahun 2013 terjadi perubahan pendapatan yaitu 2 juta, 2015 10 juta, 2016 5 juta. Total perubahan pendapatan yaitu 13 juta. Rata-rata perubahan 4.333. Yang A yaitu sigma ditambah N sama dengan 627 juta dibagi 4 yaitu 156.750.000. Yang B, sigma XY dibagi sigma X 49 juta dibagi 20 dapat 2.450.000. Persamaan tren, Y sama dengan 156.750.000 ditambah 2.450.000 X. Penjualan 2017 yaitu 156.750 ditambah 2.450, 156.750 ditambah 12.250 dapat hasilnya 169 juta. Maka jika diketahui prediksi objek wisata tahun 2017 adalah 166 juta dan metode kuadrat kecil lebih mendekati keakuratannya. Soal yang kedua yaitu terdapat pada tabel. Yang pertama yaitu retribusi pasar tahun 2014, YI per Y aksen 228 juta dibagi 138.333 sama dengan 1,648. Pada tahun 2015, YI per Y aksennya 345 juta dibagi 146 juta dapat 1,678. Pada tahun 2016, YI per Y aksen sama dengan 250 juta dibagi 153,33 dapat 1,630. Delta YI per delta Y tahun 2014 0,08, pada tahun 2015 1,345, pada tahun 2016 0,41. Rata-rata YI per Y aksen sama dengan 1,65, besar dari 1, dan delta YI per delta Y 0,88 kecil dari 1, maka dapat dikategorikan sebagai potensial. Yang kedua yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum. Pada tahun 2014, YI per Y aksennya 0,903,
Pada tahun 2015 0,88, pada tahun 2016 0,890. Untuk tahun 2014 delta YI per delta Y 2,10, tahun 2015 0,77, tahun 2016 0,72, dapat rata-rata YI per Y aksen 0,891 kecil dari 1, dan delta Y1 per delta Y 1,20 besar dari 1, maka dapat dikategorikan sebagai berkembang. Retribusi parkir, pada tahun 2014 YI per Y aksen 0,81, pada tahun 2015 0,79, tahun 2016 0,78, pada tahun 2014 delta YI per delta Y 0,443, 2015 0,6, 2016 0,69, dapat rata-rata YI per Y aksen 0,80 kecil dari 1, dan delta YI per delta Y 0,98 kecil dari 1, maka dikategorikan terbelakang. Yang keempat yaitu retribusi objek wisata. Pada tahun 2014, YI per Y aksen 1,484. Pada tahun 2015, 1,095. Pada tahun 2016, 1,076. Tahun 2014, delta YI per delta Y 0,318. Pada tahun 2015, 1,20. 2016, 0,623. Maka rata-rata YI per Y aksen 1,025 besar dari 1, dan delta Y1 per delta Y 0,502 kecil dari 1, maka dikategorikan potensial. Yang kelima yaitu retribusi izin gangguan. Pada tahun 2014, YI per Y aksen 0,694, tahun 2015 0,684, tahun 2016 0,684, tahun 2014 delta YI per delta Y 1,611, tahun 2015 0,752, tahun 2016 0,996, maka rata-rata YI per Y aksen 0,771 kecil dari 1, dan delta YI per delta Y 1,119 besar dari 1, maka dikategorikan berkembang. Yang keenam yaitu retribusi IMB. Pada tahun 2014, YI per Y aksen 0,860, tahun 2015 0,836, tahun 2016 0,945, tahun 2014 delta YI per delta Y 1,975, tahun 2015 0,900, tahun 2016 3,187. Rata-rata YI per Y aksen 0,887 kecil dari 1, dan delta YI per delta Y 2,024 besar dari 1, maka dikategorikan berkembang. Maka dapat disimpulkan, retribusi pasar potensial, retribusi parkir jalan umum berkembang, retribusi parkir terbelakang, retribusi objek wisata potensial, retribusi izin gangguan berkembang, retribusi INB berkembang, dengan persentase prima 0%, potensial 33%, berkembang 30%, terbelakang 17%. Soal yang ketiga yaitu contoh retribusi pasar. Yang pertama yaitu Pasar Jumat di Kota Selamatan merupakan sebuah pasar milik pemerintah daerah yang buka setiap hari. Diketahui jumlah kios, los, dan lapak yang ada di Pasar Jumat berdasarkan informasi dari UPTD, Pasar Jumat adalah jumlah kios 125 kios, jumlah los 150 los, jumlah lapak 375 lapak. Pemungutan retribusi dilakukan tiap oleh petugas pemungut retribusi dengan tarif harian berdasarkan peraturan daerah yang ada adalah sebagai berikut. Tarif kios 5.000, tarif los 3.500, tarif lapak 1.500.000. Jawabannya, berdasarkan informasi yang tersedia, maka dapat dihitung potensial penerimaan tahunan retribusi bruto adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerima pendapatan retribusi pelayanan kios. 125 kios dikali 5.000 per hari dikali 365 hari dapat 228.125.000.
Yang kedua, penerimaan pendapatan retribusi pelayanan IOS 150 IOS dikali 3.500 per hari dikali 365 hari dapat 191.625.000. Yang kedua, penerimaan pendapatan retribusi pelayanan lapak 375 lapak dikali 1.500 dikali 365 dapat 205.312.500. Total ABC sama dengan 625.375.000. Yang kedua yaitu contoh retribusi parkir di tepi jalan umum. Soal, Jalan Imam Bonjol di Kota X berdasarkan peraturan wali kota merupakan jalan ojek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Badan Pendapatan Daerah ingin menghitung potensi penerima retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dapat diterima dari Jalan Imam Bonjol ini dengan informasi yang dapat dikumpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu panjang Jalan Imam Bonjol keseluruhan bagian kiri dan kanan 2.700 meter. Yang kedua, panjang Jalan Imam Bonjol yang dapat digunakan sebagai area retribusi adalah untuk bagian kiri dan adalah 2.000 meter dan bagian kanan 1.500 meter. Yang ketiga, untuk bagian kiri dapat digunakan untuk area parkir roda 4 sepanjang 1.300 meter dan 700 meter untuk roda 2. Sedangkan untuk bagian kanan dapat digunakan untuk roda 4 sepanjang 1.200 meter dan 300 untuk roda 2. Setiap roda 4 menggunakan panjang jalan 4 meter untuk satu kendaraan dan roda 2 menggunakan 1,5 meter. Berdasarkan survei lapangan, maka setiap kendaraan roda 4 menggunakan waktu parkir rata-rata selama 2 jam untuk sekali parkir, sedangkan roda 2 untuk sekali parkir menggunakan waktu 1,5 jam untuk sekali parkir. Tarif parkir untuk sekali parkir adalah roda 4 3.000, roda 2 1.000. Lama penggunaan area parkir untuk setiap hari dimulai jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam, jam 7 malam, yaitu 12 jam hari. Berdasarkan informasi di atas, hitunglah potensi penerima retribusi pelayanan parkir di Jalan Imam Bonjol. Maka dapat kita ketahui, untuk Jalan Imam Bonjol bagian kiri, panjang jalannya 2.000 meter, panjang jalan kendaraan roda 4 1.300, untuk kendaraan roda 4 menggunakan panjang jalan 4 meter. Jadi maksimal untuk satu kali parkir dapat memarkir kendaraan sebanyak 1.300 meter dibagi 4. Dapat 325 unit kendaraan. Sedangkan untuk roda 2 adalah 700 meter. Jadi 700 meter dibagi 1,5 meter yaitu 466 kendaraan. Penggunaan area parkir setiap hari adalah 12 jam dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Lama parkir kendaraan roda 4 setiap parkir adalah 2 jam, sehingga turn off parkir mobil setiap hari adalah 12 jam dibagi 2 jam adalah 6 kali. Lama parkir kendaraan 2 adalah 1,5 jam, sehingga turn over parkir mobil setiap hari 12 jam dibagi 1,5 jam adalah 8 kali. Tarif parkir kendaraan roda 4 3.000 dan tarif parkir roda 2 adalah 1.000. Potensi penerima retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk Jalan Imam Bonjol bagian kiri untuk 1 tahun adalah PRPP yaitu 325 unit dikali 6 dikali 3.000 dikali 365 hari ditambah 467 kali 8 kali 1.000 dikali 365 hari dapat 3.498.890.000. Yang B, untuk Jalan Imam Bonjol bagian kanan. Panjang jalan roda 2, 1.500 meter. Panjang jalan untuk roda 4, 1.200. Untuk kendaraan roda 4, sebanyak 1.200 meter dibagi 4, 300 unit kendaraan. Sedangkan untuk roda 2, 300 meter dibagi 1,5 dapat 200 unit. Dengan penggunaan 12 jam, yaitu jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Lama kendaraan parkir roda 4, setiap kali parkir adalah 2 jam, sehingga turnover parkir mobil setiap hari adalah 6 kali. Lama parkir kendaraan roda 2, setiap kali parkir adalah 1,5 jam, sehingga turnover parkir mobil setiap hari adalah 8 kali. Tarif parkir kendaraan roda 4, 3.000, sedangkan tarif parkir roda 2 adalah 1.000. Potensi penerima retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah
300 unit dikali 6 dikali 3.000 dikali 365 hari ditambah 200 unit dikali 8 dikali 1.000 dikali 365 hari dapat 2.555.000.000. Total potensi penerima retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk jalan Imam Bonjol adalah 3.498.000.000. 3.498.890.000 ditambah 2.555.000.000 dapat 6.053.890.000.000. Contoh soal retribusi terminal. Pemerintah Kota Saiyo ingin menghitung potensi retribusi terminal dengan objeknya adalah tempat memuat dan atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus. Hasil beberapa kali hari survei menunjukkan sebagai berikut terdapat pada tabel. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada salah saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.